wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan seperti ini ada satu hadis yang cukup ngetren dan biasanya sering disampaikan oleh beberapa penceramah, beberapa ustadz. Hadis tersebut cukup singkat, yang berbunyi naumus shaimi ibadatun. Artinya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Secara lengkap redaksi hadis ini adalah naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'a'u mustajabun wa amalu mudha'afah. Artinya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Doanya adalah doa yang mustajab. Pahala amalnya pun akan dilipat gandakan. Kalau ditilik dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dinyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif atau lemah oleh sebagian ulama. Di antara yang melemahkan yaitu Al-Albani dan ulama lainnya. Sebab kelemahan terdapat rawi yang lemah dalam sanadnya. Dari tinjauan para ulama bahwa hadis ini tidak sampai derajat sahih, namun maknanya dapat diterima secara umum dan secara mafhum dapat diketahui bahwa orang yang melaksanakan puasa Ramadan semua aktivitasnya dinilai ibadah, bahkan sampai tidur pun juga demikian. Karena orang yang berpuasa berada dalam keadaan ibadah sepanjang hari. Ketika tidur juga tidak melalaikan kewajiban, maka dia juga akan mendapatkan pahalanya. Dalam Quran, perintah puasa disebutkan dalam Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tentang puasa ini, sebuah hadis juga menyebutkan keutamaannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menilik pentingnya perintah puasa seperti yang telah disebutkan tadi,
Maka kalau kita melihat dari hadis di atas tentang tidurnya orang puasa itu ibadah, mungkin kalau ditilik hadisnya memang tidak sahih, tidak bisa dijadikan hujah tentang kekhususannya. Pelajaran yang dapat dipetik dari hal ini yaitu yang pertama, pentingnya kita menjaga niat dalam setiap aktivitas. Yang kedua, puasa adalah ibadah yang menyeluruh sepanjang hari. Yang ketiga, tidur yang diniatkan untuk menguatkan ibadah bernilai pahala. Yang keempat, tidak boleh menjadikan hadis lemah sebagai landasan utama tanpa penjelasan. Demikian dari hadis ini juga dapat diambil satu pelajaran. Bolehnya hadis ini dijadikan dasar ketika tidur untuk mempersiapkan ibadah yang lebih baik di malam harinya. Dengan qiyamul lail, dengan taklim, tadarus, dan sebagainya. Atau tidur yang sekedar untuk menghilangkan rasa lelah, rasa capek. Tidur hanya sekedarnya saja. Atau tidur yang menghindari, yang tujuannya untuk menghindari segala kemaksiatan dan perbuatan mubazir. Namun demikian juga harus diperhatikan. Tidak boleh hadis ini menjadi dasar orang untuk bermalas-malas ketika berpuasa. Meninggalkan amalan-amalan sunnah yang utama seperti tadarus, memperbanyak sholat sunat, dan lain-lain. Atau bahkan sampai seharian dia tidur, hanya bangun ketika sholat fardu saja. Tidak produktif dengan tidak melakukan kegiatan bekerja atau mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Hal ini tentunya menjadi larangan. Kita menggunakan hadis ini menjadi nas, menjadi dalil untuk mengesahkan hal-hal yang tidak baik ini. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita pintar dalam memilih hujah, memilih dalil dalam kita melaksanakan kegiatan ibadah. Jangan sampai kita menjadi sesat karena mungkin kita salah memilih hadis yang sebenarnya hadis yang dinyatakan tidak sahih, tapi menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam diri kita. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.